Sombong itu adalah menganggap dirinya lebih baik dari makhluk apapun. Kadang kita adalah seorang hamba yang Masya Allah ibadahnya lumayan banyak, tapi naudzubillahi min dzalik, jangan sampai hati kita dalam nilai yang buruk di mata Allah Subhanahu wa taala. Di mana Al-Imam Ghazali radhiyallahu taala anhu selalu mengingatkan kita untuk menghindari 4 sifat buruk dalam hati kita. Sebetulnya banyak sekali sifat-sifat yang harus kita hindari, tapi kata Imam Ghazali ada 4 sifat yang ini wajib untuk kita selalu periksa hati kita. Jangan sampai dalam hati kita ada 4 sifat ini, karena biasanya sifat ini sering ada di hati seorang hamba. Apa? Yang pertama adalah al-kibir, sombong. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Yang ketiga hasud atau iri hati. Yang keempat isti'jal atau al-ajalah, terlalu tergesa-gesa di dalam menentukan suatu hal. 4 hal ini merupakan sifat buruk yang jangan sampai ada dalam hati kita. Ibadah kita sebesar apapun, kalau kita punya 4 ini, naudzubillahi min dzalik, mungkin amal kita tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah segede apapun, kalau dalam hati kita ada rasa sombong, merasa bahwa diri kita lebih baik daripada yang lain, merasa, bahkan Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim al-Hafidh, beliau di dalam kitabnya Al-Wasiyah, beliau mengatakan bukan menganggap sombong itu bukan menganggap dirinya lebih baik daripada orang lain, akan tetapi sombong itu adalah menganggap dirinya lebih baik dari makhluk apapun. Dari makhluk apapun, dari hewan pun, ketika dia merasa bahwa dia lebih baik daripada hewan, maka dia memiliki rasa sombong dalam hatinya. Apabila dengan tumbuhan pun, dengan makhluk Allah Ta'ala apapun juga, ketika dia merasa bahwa saya lebih baik daripada dia, maka berarti kita sudah memiliki rasa sombong, walaupun itu adalah seekor anjing, walaupun itu adalah seekor kuda, walaupun itu adalah seekor kambing, walaupun itu adalah seekor sapi. Apabila kita merasa bahwa kita lebih baik daripada dia, maka ketahuilah berarti dalam hati kita ada rasa sombong, naudzubillahi min dzalik. Yang kedua adalah tulul amal, panjang angan-angan. Jangan sampai kita ini menjadi hamba Allah yang panjang angan-angan. Panjang angan-angan ini memastikan sesuatu yang akan terjadi tanpa ada ta'liq bimasyiatillah, tanpa ada digantungkan dengan masyiatullah atau keinginan Allah Subhanahu wa taala. Seperti contohnya, kita berkata bahwa nanti tahun depan saya akan berbuat A, B, C, D. Tahun depan saya mau berangkat haji, tanpa mengucapkan kalimat insya Allah, maka dia berarti sudah memiliki panjang angan-angan. Jangankan yang tahun depan, yang sejam lagi akan terjadi, dan kita pastikan bahwa itu akan terjadi, itu namanya tulul amal, ketika kita enggak barengkan dengan kalimat masyiatullah. Sejam lagi saya mau makan, tanpa ada kalimat insya Allah, di sini berarti kita sudah panjang angan-angan. Yang ketiga, hindari sifat hasud atau iri hati. Iri hati ini tidak akan membuah
menitipkan sesuatu untuk orang yang iri, ya, tidak akan mendapatkan sesuatu yang manfaat sama sekali. Bahkan itu hanya menyiksanya, ya, itu hanya menyiksa dirinya sendiri. Ketika seorang hamba ya memiliki sifat iri kepada temannya, memiliki sifat iri terhadap keberhasilan temannya, memiliki sifat iri terhadap apa yang diperoleh oleh temannya, maka wahai orang yang iri, engkau telah menyiksa dirimu sendiri sebelum kau nanti disiksa oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan engkau orang yang merasa diiriin, atau kadang kita merasa bahwa kenapa kok fulan hasud sekali sama saya, kok suka menjelek-jelekkan saya dan lain sebagainya. Engkau yang dihasutin, engkau yang diiriin, harusnya kamu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Kullu dzi nikmatin mahsud. Setiap orang yang punya nikmat itu yang dihasutin. Setiap orang yang punya kelebihan itu yang dihasutin. Kalau tidak ada orang yang hasud dengan kita, berarti ketahuilah kita adalah orang yang gagal. Tapi kalau ada orang yang hasud dengan kita, nah berarti engkau adalah orang yang berhasil. Kau adalah orang yang di situ adalah orang yang memiliki kebaikan, engkau adalah orang yang memiliki nikmat yang lebih dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga ada orang yang hasud kepadamu. Dan yang keempat adalah isti'jal. Isti'jal itu al-ajalah minasyaiton war-raudhah minar rahman. Al-ajalah, cepet-cepetan. Semuanya harus dikerjakan dengan cepet-cepetan. Seakan-akan tidak ada. Al-ajalah itu apa sih, Beb? Cepet-cepetan itu apa sih, Beb? Ya, mengikuti lintasan hati atau mengerjakan apa yang terlintas dalam hati tanpa dipikir terlebih dahulu, itu namanya isti'jal. Tanpa mikir panjang, tanpa berpikir apakah itu baik buat dia apa tidak, tanpa bermusyawarah dengan gurunya apakah itu baik atau tidak, tanpa meminta nasihat kepada guru-gurunya yang lebih tahu akan keadaannya daripada dirinya sendiri, tanpa berpikir panjang, langsung bismillah, ketahuilah al-ajalah minasyaitan. Adapun perasaan dalam hati, ya Allah di sini, ya Allah di situ, ya Allah di mana aja sama. Perasaan yang kau rasakan itu adalah bawaan dari dirimu sendiri. Kau ngerasa sumpek, ya memang kau yang buat dirimu sumpek. Kau yang sedih, engkau yang buat dirimu sedih. Tapi kalau kau merasa bahwa saya senang, saya bahagia, saya mendapatkan ilmu, saya ingin lebih dari ini, saya ingin lebih dari itu, saya ingin mutolaah, saya ingin membaca, saya ingin jadi seperti fulan, saya ingin jadi seperti fulan, saya ingin terus membahagiakan orang tua saya. Dorongan-dorongan itu yang bisa menjadikan kalian bahagia.